Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Kami bersama teman dahulu sekolah, teman dahulu bermain yang pernah mengolok-olok kami tentang melihat Tuhan pakai baju hijau. Kalau dalam bahasa Jawanya, weruh Gusti Allah klambi hijau. Nah, saya mau mengecek lokasi lama yang dulu pernah melihat Tuhan pakai baju hijau. Nah, ini teman-teman sekolah yang dulu masih mengolok-olok ini ada bukti. Nah, ini beliau-beliau ini bersyukur sudah sama-sama pasiennya sudah tinggi, jadi beliau sudah tahu tentang nggak taunya Tuhan itu pakai baju apa saja bisa ya ini ya. Jadi mohon ini namanya Mas Agus Susanto ya. Yang ini nama kecilnya Mas Darojat. Nah, sekarang karena udah dewasa panggilannya Mas Bagus Suwondo. Nah ini panggilan tuanya ini. Ya mari kita mau cek lokasi di saat waktu kami masih kecil mengadu setelah ditinggal orang tua. Jadi kami ini ditinggal orang tua masih kecil, masih kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Nah, mengadunya di ladang di Bukit Janggiri, makanya kami bikin channel namanya Janggiri. Itu ada flashback ke belakangnya atau sejarah ke belakangnya. Ayo mari kita cek, nggak usah dimatikan ya, ayo cek bareng-bareng bersama, ayo. Ini kayaknya sebenarnya kan harusnya jenengan ya. Ya ini tempatnya begini ya. Ini aku tak di depan. Ya ini tempatnya. Ya ini sambil bawa arit atau cengkrong untuk babat alas. Ini dulu kami di sini waktu masih digarap orang tua kami dulu, saya hampir tiap hari ke sini. Ini perjalanan mendekati Bukit Janggiri. Kalau Bukit Janggirinya jauh ya, terkenalnya di sini Gunung Janggiri. Gimana Mas Bagus Wondo? Betul, ini kan kawasan Jarah ya? Iya, kawasan Gunung Janggiri ini kaki gunungnya termasuk yang dulu kami pernah main-main di sini, sehingga sahabat saya ini yang satu ini katanya melihat Tuhan, melihat Allah berbaju biru hijau, berbaju hijau. Maka sampai sekarang kami bertanya-tanya kenapa sampai bisa melihat Allah berbaju biru, berbaju hijau, biru lagi. Ya baju hijau ya. Ini jalannya begini. Ini perjalanan, pokoknya live panjang terus ya, nggak usah dipotong, nanti motongnya nanti aja. Gampang motong ini. Nih jalannya begini. Ya memang ketok serem toh. Waduh. Nah, pelan-pelan ini jalannya begini ya. Ada lebar ini sengaja seruk-serukan dari wong Tegale. Apa seruk-serukan apa? Blasak-blasak. Ini bahasa kene apa? Belasakan ini ya apa sih ngarannya? Nyerak apa? Serak-serakan apa nyerak? Ya, terus masih yang ujung sebelah barat tower. Bener kan perjalanannya kan tadi memang ini tempatnya sudah tidak berbentuk ya, karena sudah lost doll. Apuro Gus.
Ya, ini perhatikan dulu ya sambil jalan-jalan. Ini tower apa sutet ya, aliran listrik, Saluran tegangan tinggi. ya saluran tegangan tinggi. Ini Itu batunya tuh ke towernya. Ke towernya tuh ke batunya. ke batunya, maksudnya sebelah kononnya lewatan di Sebelah sana lewat bawah. lewat bawah. Ayo balik lagi sekarang jalurnya. Awas bukan tiba gue. Tertutup ini jalurnya. Jalurnya tertutup udah lama sekali. Musim hujan. Iya, Dia lurus. jalannya serak-serakan nemen sih nggak sendal ke di orang sendal. Ini jalannya sudah sangat rimbun. Sudah sangat rimbun. Ana ributnya barang ya. Ki nganggo arit ki. Ya. Nganggo arit ngapura Gus. Kalau pas lubang. Masih lubang ya. Aduh, ribut maning ribut ngapura Gus. Kalau musim kemarau. Gue munggah dhuwur. Nah, karena ini musimnya musim hujan, pada rimbun begini rumputnya. Waduh. Ini Mas Bagus Wondo menyari tempat ngapura Gus. Nah, ngapura Gus, ngapura Gus. Ngapura Gus. Nah, di sini persis. Tapi ini Gunung Janggirinya nggak terlihat ya. Ya, ya gimana? Waktu gitu longsor ya. Ini waktu bulan sing kan angkono maksudnya. Tapi ini kan Gunung Janggiri nggak terlihat. Ngambilnya dari mana ya? Nah, coba kameramen. Itu dulu ini karena tertutup pohon ya, itu Gunung Janggiri itu ya, coba dilihat sana. Mikir apa? Ini bahaya itu, Zat. Awas hati-hati. Bahaya. Orang bisa. Mau melihat Gunung Janggiri ya, bisa kelihatan nggak yang paling tertinggi? Orang kayaknya ketok aku di apa? Nah, awas hati-hati. Yang penting terlihat dulu Gunung Janggirinya. Udah terlihat, saudara. Yang pohon itu Gunung Janggiri ya. Wilayah masuknya Kabupaten Tegal. Kalau wilayah kecamatannya Bumi Jawa ya? Iya. Kecamatannya Bumi Jawa ya. Ini kami bersama teman-teman ini sudah berada di lokasi yang dulu pernah melihat Tuhan pakai baju hijau ya, tadi di atas Gunung Janggiri, sehingga kami dulu diolok-olok lah. Ini yang mengolok-olok masih pada sehat lah, sehingga nanti bisa menerangkan bahwa kami dulu waktu kecil seneng banget melihat Gusti Allah pakai baju hijau, tapi diolok-olok lah. Sekarang kami dulu di sini ya melihat Tuhan pakai baju hijau itu di Gunung Janggiri sana, tingginya nggak ada batas di sana ya. Waktu masih kecil, waktu usia kami kurang lebih 8 tahun, kelas 2 SD kurang lebih itu ya. Itu setelah kami ditinggal bapak, sedih.
bila mana kami sedih itu suka mengadunya di sini. Ucapan yang los, yang seakan-akan marah, kecewa kepada Tuhan itu di sini karena nggak ada yang dengerin. Jadi saya kayak marah-marah gitu. Kenapa saya ditinggal sama bapak saya masih kecil? Sehingga berulang kali kami ke sini, di sanalah muncul wujud pakai baju hijau. Nah, ucapan saya langsung spontan, wah Gusti Allah nganggo klambi hijau. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan pakai baju hijau itu dulu lah. Saya bangga terhadap penglihatan saya terhadap wujud itu, terus pamer kepada ini teman-teman yang masih sekolah dulu ini. Ya, dulu waktu masih sekolah ini saya pamer, wah saya melihat baju hijau, apa Gusti Allah baju hijau. Wah ini pada mengolok-olok ini, wah pokoknya begini. Nggak mungkin Gusti Allah bisa dilihat itu kan. Nah sekarang ini teman-teman, saya bersyukur teman-teman sudah pasiennya sudah lumayan sehingga beliau tahu betul kejadiannya itu. Monggo silakan para saksi dari pertama Mas Bagus Suwondo, monggo menceritakan pernah mengolok-olok kami dulu seperti apa, ini saksi. Betul, ketika itu ini saya sebagai kesaksian ya. Dulu memang kawan saya yang satu ini janggal, Luar nalar. janggal yang mengatakan Tuhan berbaju biru, Tuhan berbaju hijau. Makanya ya tahulah semua umat manusia menyangkal, masa Tuhan bisa dilihat. Sehingga setelah melalui kajian sampai detik ini, sampai hari ini, kita sepakat bahwa baju hijau melambangkan seolah-olah silahkanlah kita Berekspresi, bukan berekspresi istilahnya Tuhan nah apa saja itu. dengan jalan apa saja, itu persepsi yang sesungguhnya memang Tuhan bisa dilihat. Saya baru sadar juga sekarang bahwa Tuhan bisa dilihat nyata dan itu ilmiah, itu kajian lebih dalam, bisa dikonfirmasikan sama orangnya. Gimana ya Mas Sulaiman yang dulu juga Mas pernah denger lah, kalau saya datang dari Purworejo ke sini langsung sebutannya bukan Pak Jam, langsung klambi hijau. Nah, langsung saya selalu ditunjuk kalau muka saya langsung wah Gusti Allah klambi hijau gitu. Ya silakan. Ini Mas Sulaiman dulu masih mendengar lah ya, masih mendengar dari kalangan-kalangan. Dulu kami kan di MI Madrasah Ibtidaiyah, kalau ini beliau-beliau ini di SD ya. Jadi tapi karena masih kecilnya mainnya bareng walaupun sekolahnya beda, kemana-mana masih satu lingkungan. Masih satu lingkungan ya. Saya menyampaikan tetap yakin bahwa Gusti Allah yang saya lihat itu baju hijau. Nggak taunya tadi filosofinya sudah jelas bahwa hijau itu adalah silahkan mencari Tuhannya dengan cara apa saja kemampuan masing-masing manusia. Gimana Mas Sule tanggapannya? Kalau cerita aku malah bingung ya. Ya cerita apa ya, yang penting menyaksikan. Bingung ya, karena dia ya bingung. Ini salah satu narasumber ya. Dulu memang mainnya sama-sama ini. Yang hadir di sini dulu memang bareng-bareng di sini. Jadi dia juga sampai hari ini dia masih mengolok-olokkan bahwa wah masa Tuhan klambinya hijau gitu. Ternyata bisa pakai baju merah. Ternyata ya sama Tuhan pakai baju apa saja bisa dia. Ya, jadi intinya hijau adalah silahkan. Lampu merah itu ada lampu hijaunya. Silahkan untuk mencari Tuhanmu dengan jalan apa saja. Contoh kalau di dalam Islam ada kalimat kholwat, silahkan berkholwat, silahkan berinfirot, silahkan beriadoh, silahkan suluh, silahkan bersemedi atau semadi ya, semeleh marang dumadi, atau meditasi. Apa yang perlu dikerjakan ya, intinya yang real aja itu napas keluar napas masuk diperhatikan.
Kalau nanti pakai bahasa wirid ya bagi yang suka wirid silahkan ya, silahkan. Ini saya masih berada di wilayah Bukit Gunung Janggiri ya, itu dilihat ya, Bukit Gunung Janggiri yang masuk wilayah Kabupaten Tegal ya, wilayah Kabupaten Tegal. Lupa jadi lupa ya, mohon maaf bila mana suaranya kadang kurang jelas, lupa mic-nya ya. Ini teman-teman kami karena merasa sudah cukup atau sudah menyampaikan apa ya, pengalaman yang terdahulu. Ini Mas Agus sama ini Mas Bagus Suwondo yang teman-teman kami dari kecil ya, enggak semuanya karena ini tempatnya juga sempit begini, jadi saya panggil teman-teman yang sekiranya memang satu frekuensinya sama, sehingga untuk menjelaskan kan gamblang lebih mudah. Bagaimana tanggapan Mas Bagus Suwondo? Ya, karena memang ini terkait soal pengalaman dulu ya, sehingga kami yang satu frekuensi untuk memberikan kesaksiannya bahwa memang dulu pernah kawan saya yang satu ini janggal orangnya, dari dulu janggal sampai sekarang pun masih janggal dia. Ya, sehingga kami ya dengan rela hati sengaja datang ke sini untuk mengenang masa lalu, bahwasanya memang ini kawan saya yang satu ini jauh-jauh dari Purworejo datang sengaja untuk mengumpulkan kawan-kawan dulu, kawan-kawan yang sekarang masih ada ya, dan satu frekuensi ya. Inilah kesaksian saya, demikian, dan saya sampaikan kembali kepada sumber-sumber yang lain. Terima kasih Mas Bagus Suwondo sudah memberikan kesaksian, bukan saksi palsu ya. Ini karena bukan cuman ini masyarakat sekitar Desa Cenggini udah tahu bahwa kami waktu kecil melihat Gusti Allah Klambijo hampir seluruhnya mengolok-olok. Nah ini dulu ladang ini yang garap kakek saya. Lah sekarang sudah pindah kepemilikan kepada yang punya lahan secara zahirnya. Ini Mas Agus. Monggo tanggapannya bagaimana tentang perizinan juga, tentang perjalanan frekuensinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami itu ya dulu kebetulan satu RW, satu RT, ya tetanggaan, ya teman main, yo main panggalan, main gasing, main gatik, cerit-ceritan dan sebagainya gitu. Jadi karena zaman dulu kan kita masih ya namanya masih anak kecil, dengar Gusti Allah klambine ijo ya ngene yo. Dulu Pak Ustadznya bilang ya Gusti Allah kira kaya apa-apa. Tapi kok iki ketemu Gusti Allah klambi ijo lah, makane yo kanca-kanca padha ngecengi lah cara kene wong ngomong ngecengi, padha ngledeki ya. Ngomong olok-olok dan sebagainya itu loh. Ya, tapi ora kaya apa. ternyata itu adalah sebuah apa namanya isyarat atau apa ya, yang kemudian dalam perjalanan hidupnya teman kami ini ya, bertahun-tahun berapa tahun nggak ketemu ya, 20 tahun lebih ya, lama sekali ya, 30 tahunan itu. Dalam perjalanannya akhirnya mengambil hikmah, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Gusti Allah klambi ijo jangan ditelan mentah-mentah, itu adalah sebuah ada makna tersembunyi yang nanti beliau yang akan menyampaikan dan menjelaskan apa hakikat dari Gusti Allah klambi ijo kan, seperti itu. Nah, jadi kami sebagai teman masa lalu, teman sepermainan, ya walaupun usia saya dengan beliau itu agak terpaut 2 atau 3 tahun, tapi kita sudah main bersama, ya main bersama, sehingga kami ini beliau ngabarin mau napak tilas ya seneng, selain ngobatin kangen juga ingat kembali masa-masa lucu ya, jadi kepengennya ngolok-ngolok lagi sekarang tapi nggak berani. Mau ngolok lagi nggak berani oh. Seperti itu ya. Jadi kami memang teman satu kampung, satu RT, tetanggaan, main bersama, madrasah juga bareng begitu ya. Itu dari kami, cukup sekian.
Monggo. Sehingga bertemu ini bermuajahah sesama dohir ya, wahdatulnya ini ya berkumpul yang kami pernah dulu ceritakan melihat Gusti Allah nganggo klambi hijau atau Tuhan berbaju hijau, itu hanya filosofi atau sanepan atau sanepo. Jadi intinya kita disuruh mencari Tuhannya bebas dengan cara apa saja kemampuannya masing-masing manusia. Jadi bukan berarti Gusti Allah klambi hijau monoton, itu bukan. Ini hanya ibarat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Artinya silahkan mencari Tuhannya dengan cara apa saja yang kami tadi sudah sampaikan. Kalau yang umum ya meditasi, kalau yang holwat, kalau yang semadi ya semadi, kalau yang i'tikaf, tafakur, sangat amat luas sekali. Jadi kami terima kasih ini sudah mau berkumpul meluangkan waktu bersama-sama untuk membahas spiritual perjalanan dari kecil ya, dari kecil hingga kami sekarang sudah mengatakan secara zahir itu tua. Terus tadi ada kalimat di kaos itu asu, kalau kalimat orang yang tidak tahu itu wah kok kasar banget. Padahal anjing itu di dalam Al-Quran juga diterangkan, sehingga kami pernah membuat judul video jangan menghina asu, jangan menghina anjing, jangan, karena itu sudah terlihat aku sing urip. Lah aku ini sopo? Napas tidak bisa dibunuh, tidak bisa digolok, tidak bisa disembelih, tidak bisa ditembak. Angin itu nggak bisa diapa-apain. Maha hidup selamanya, abadi. Yang berlaku adalah evolusi raga kasar atau zahir yang wahdatul wujud, itu berevolusi dan seterusnya. Yang ahad adalah roh sang maha hidup. Ini cukup sekian. Apa masih ada? Ya cukup sekian ya para subscriber dari Malaysia. Barangkali kami ada yang bahasa Jawa, ya mohon maaf, karena kadang-kadang mau pakai bahasa ini suka kelupaan saking asiknya berbahasa Jawa. Jadi mohon maaf sekali, ini sejarah spiritual Janggiri. Kenapa kami membentuk channel namanya Janggiri? Sejarahnya jelas di Bukit Janggiri, atau orang di sini mengenalnya Gunung Janggiri. Sejarahnya dulu itu Eyang Giri. Karena iyang itu J sama iya itu bahasa dulu itu sama, mau ngomong eyang giri kok kepanjangan Janggiri, sehingga menjadi Janggiri. Itu prosesnya sangat panjang secara memori roh. Cukup sekian ya, terima kasih teman-teman sudah mau hadir walaupun tempatnya sangat sulit dilewati ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas.